Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pembelajaran fikih kelas 7. Hari ini kalian akan membahas mengenai sholat fardu. Bersama saya di Umi Kalsum Channel. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Adapun kompetensi dasar pada pagi hari ini adalah mengamalkan sholat fardu 5 waktu pada waktunya sebagai pokok ajaran Islam, menjalankan sikap tertib dan disiplin sebagai implementasi pengetahuan tentang sholat fardu 5 waktu, menganalisis ketentuan sholat fardu 5 waktu, dan mengkomunikasikan hasil analisis tata cara sholat fardu 5 waktu. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah melakukan pembelajaran hari ini diharapkan kalian dapat menunjukkan keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Al-Hafiz atau Zat yang Maha Menjaga, dan Al-Wakil, Zat yang Maha Pemelihara, yang merupakan Zat yang memelihara dan bertanggung jawab terhadap makhluk-makhluk ciptaannya. Membuktikan keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Al-Hafiz dan Al-Wakil dalam kehidupan sehari-hari melalui pembiasaan sikap disiplin dalam menjalankan sholat fardu 5 waktu. Meyakini prinsip i'tidal sebagai ajaran Islam yang membentuk kesolehan individual dan kesolehan sosial yang menjunjung tinggi kedisiplinan dalam perilaku sehari-hari. Kalian dapat menjelaskan pengertian sholat fardu 5 waktu. Kalian dapat menyimpulkan dasar hukum sholat fardu 5 waktu berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Kalian dapat membedakan syarat sah dan syarat wajib sholat fardu 5 waktu. Kalian dapat menguraikan perkara-perkara yang membatalkan sholat fardu 5 waktu. Kalian dapat mendeskripsikan rukun-rukun sholat fardu 5 waktu berdasarkan tata urutannya. Dan terakhir, kalian dapat mendemonstrasikan tata cara pelaksanaan sholat fardu 5 waktu dalam sehari semalam. Marilah sama-sama kita mulai pembelajaran kita pada hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tahukah kalian, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan sholat sebanyak 234 kali, dan ada juga hadis-hadis Rasulullah SAW tentang perintah dan pentingnya kedudukan sholat bagi umat Islam. Sebagai sholat yang diwajibkan bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan, sholat fardu adalah ibadah yang paling utama dibandingkan sholat-sholat yang disunahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslim yang tekun dan benar dalam tata cara sholatnya akan mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Dan kesungguhan akan membuktikan bahwa sholat fardu mengantar muslim mendapat kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membentuk karakter mulia di hadapan umat manusia. Mari sama-sama kita dalami lagi apa sih yang dimaksud dengan sholat fardu 5 waktu. Adapun definisi sholat secara bahasa adalah berdoa atau doa minta kebaikan. Sedangkan definisi sholat secara istilah adalah semua perkara dan perbuatan tertentu yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh muttafaq alaihi adalah muru sibniyanakum bis-sholati bis-sab'i sinin wadribuhum 'alaiha li asyri sinin wa farriqu bainahum fil madaji'. Perintahkanlah anakmu sholat semasa umur mereka telah mencapai 7 tahun, dan pukullah mereka setelah usianya 10 tahun, dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Artinya hadis ini menandakan bahwasanya sholat itu harus sudah dididik kepada anak-anak yang masih kecil. Dasar hukum sholat fardu 5 waktu sebagaimana dikatakan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, yang artinya bahwasanya sholat bagi orang-orang mukmin adalah kewajiban yang sudah ditentukan waktunya. Al-Quran surat An-Nisa ayat 103. Dan dijelaskan pula oleh sabda Rasulullah SAW, an Ibni Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal haji wa shaum ramadan, yang artinya adalah Islam ditegakkan di atas
bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, menunaikan ibadah haji, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Syarat wajib sholat 5 waktu. Yang dimaksud dengan syarat wajib sholat 5 waktu adalah siapa sajakah orang yang diwajibkan untuk melaksanakan sholat fardu 5 waktu. Yang pertama adalah Islam, artinya semua orang muslim, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Yang kedua adalah akil balik, artinya adalah orang yang sudah dewasa. Nah, anak kecil yang belum terkena kewajiban melaksanakan sholat karena syarat yang mewajibkannya belum terpenuhi, namun jika mereka melakukan sholat, maka sholat mereka tetap sah selama mereka suci dari hadas dan najis. Dan syarat wajib yang ketiga adalah berakal, artinya orang tersebut dalam keadaan tidak gila, tidak pingsan, atau tidak dalam keadaan terkena obat bius atau yang lain-lain. Adapun syarat sah sholat fardu 5 waktu, nah perlu kalian ketahui juga ya, apa sih yang dimaksud dengan syarat sah? Syarat sah sholat fardu 5 waktu adalah ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi sebelum pelaksanaan sholat fardu 5 waktu. Jika tidak terpenuhinya salah satu persyaratan tersebut, maka dapat mengakibatkan sholatnya menjadi tidak sah. Yang pertama adalah Islam, kedua mumayyiz, yang ketiga berakal sehat, yang keempat masuk waktu sholat, kelima menutup aurat, keenam suci dari najis, hadas kecil dan hadas besar, ketujuh menghadap kiblat, kedelapan berniat, kesembilan adalah mualah, artinya mualah di sini adalah tidak terputus-putus dalam melaksanakan setiap rukun sholat, kesepuluh tertib, kesebelas tidak berbicara ketika sholat, ke-12 tidak banyak melakukan gerakan yang tidak berkaitan dengan gerakan sholat, dan terakhir adalah tidak mengunyah atau tidak dalam keadaan makan atau dalam keadaan minum. Nah, mari kita cermati, sholat fardu seseorang akan bisa menjadi batal loh dan tidak sah dengan sendirinya jika terjadi perkara-perkara yang membatalkannya. Di antaranya adalah berhadas, baik dalam keadaan hadas kecil ataupun hadas besar. Yang kedua, terkena najis. Yang ketiga, mengeluarkan ucapan lebih dari 2 huruf. Misalnya kalau saya bilang jangan berdiri, jangan duduk dalam keadaan sholat, maka sholat saya menjadi batal. Yang keempat, tertawa lebar atau tertawa terbahak-bahak. Kelima, makan dan minum dengan sengaja walaupun hanya sedikit. Keenam, murtad, artinya keluar dari agama Islam. Ketujuh, gila atau hilang akal. Kedelapan, berpaling dari kiblat. Kesembilan, terbuka aurat. Perlu diketahui ya, auratnya laki-laki dalam sholat antara pusar dan dengkul, sedangkan aurat perempuan yaitu dari wajah dan kecuali wajah dan telapak tangan. Ke-10, merubah niat. Adapun rukun sholat fardu adalah perbuatan dalam sholat yang harus dikerjakan. Namun jika rukunnya ditinggalkan, maka sholatnya menjadi tidak sah. Yang pertama adalah niat, kedua berdiri bagi yang mampu, ketiga takbiratul ihram, keempat membaca surat Al-Fatihah, kelima ruku, keenam i'tidal, ketujuh sujud, kedelapan duduk di antara 2 sujud, ke-9 duduk tasyahud awal, ke-10 membaca tasyahud, ke-11 membaca sholawat atas Nabi, ke-12 membaca salam, dan ke-13 tertib. Adapun sunnah-sunnah sholat 5 waktu ada 2 macam loh sunnah dalam sholat fardu 5 waktu. Yang pertama adalah sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad adalah sunnah yang apabila tidak dikerjakan maka harus menggantinya dengan sujud sahwi. Nah, keadaan apa aja? Yang pertama adalah jika
adalah jika seseorang dalam keadaan sholat lalu mereka lupa membaca atau duduk tasyahud awal. Kedua, apabila lupa membaca salawat kepada Nabi pada tasyahud awal. Yang ketiga, apabila lupa membaca salawat kepada keluarga Nabi dalam tasyahud akhir. Dan yang keempat adalah jika lupa membaca qunut pada sholat subuh. Sedangkan sunnah yang kedua adalah sunnah hayat. Yang dimaksud dengan sunnah hayat adalah perkara-perkara sunnah dalam sholat yang jika lupa dikerjakan tidak perlu menggantinya dengan sujud sahwi. Di antaranya mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, membaca doa al-iftitah, membaca surat setelah surah al-fatihah, membaca tasbih sebanyak 3 kali dalam keadaan rukuk ataupun dalam keadaan sujud. Kelima, mengucapkan salam kedua. Keenam, memakai siwak ketika hendak melaksanakan sholat. Dan terakhir, menghayati bacaan Al-Quran yang dibaca. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Banyak hikmah loh yang dapat kita ambil dari pelaksanaan sholat fardu 5 waktu. Di antaranya adalah seseorang yang melakukan sholat fardu 5 waktu dapat menjadikan hidupnya menjadi lebih sehat. Yang kedua, dapat membentuk kedisiplinan individu, menjadi perantara untuk selalu meminta ampunan dan mengharapkan terbukanya pintu taubat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang melakukan sholat fardu dengan secara khusyuk dapat membuka rasa syukur tanpa henti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seseorang yang melakukan sholat fardu dengan khusyuk maka dapat menghasilkan orang tersebut sabar menjalani perintah, menghadapi cobaan, menahan amarah, dan sabar menunggu doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Angin malam mengusir senja, bintang timur memancar cahaya. Rukun Islam ada 5, sembahyang itu tiang agama. Ada juga loh senantiasa nasihat yang untuk baik kita. Senantiasalah sholatlah kamu sebelum kamu yang akan nanti disolatkan. Sekian dari saya di pembelajaran Umi Kalsum Channel pada mata pelajaran fikih. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.